Pertemuan Prabowo Megawati, bagaimana nasib oposisi, itulah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Malam, Bung Habib. Kemudian ada politisi Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus. Malam, Bang Deddy. Malam. Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Malam, Adi Pras. Dan Ferry Amsari, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Saya juga masih menunggu politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bung Deddy, pertanyaan saya, jadi kapan ini rencana pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega? Sebelum 20 Oktober atau setelah 20 Oktober? Kalau yang kita dengar sejauh ini kemungkinan besar sebelum 20 Oktober. Sebelum 20 Oktober. Tetapi belum ada pembicaraan lebih lanjut karena Ibu Megawati baru kemarin kembali dari perjalanan di Rusia ke Uzbekistan, menerima gelar honoris causa dan juga ke makam Imam Bukhari ya di sana. Jadi kita belum, karena kemarin begitu Ibu Ketua Umum pulang, beliau langsung bertanya soal pilkada, bukan soal lain-lain. Jadi soal pertemuan kita menunggulah kapan kira-kira akan dilakukan, kira-kira begitu. Mbak Puan bilang secepat-cepatnya lah pertemuan itu. Ya, dari Mbak Puan begitu. Oke, pertemuan akan di Kertanegara atau di Teuku Umar atau di tempat netral? Karena saya bilang tadi belum ada pembicaraan, saya nggak tahu, nggak bisa menjawab lebih jauh. Oke, Bung Habib, seberapa penting sebetulnya pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu? Menurut saya bukan persoalan seberapa penting ya, tapi baik atau tidak baik. Baik, itu sangat baik. Sangat baik. Itu sangat baik. Pertemuan antar dua tokoh bangsa ini ya, di tengah situasi yang terus melandai, ya kan, kita namanya bernegara itu kan ada siklus kenegaraan, ada pemilu yang begitu hiruk pikuk, mungkin bisa 1 tahun atau bahkan 2 tahun. Nah, setelah hasil pemilu ya, lalu penyelesaian di Mahkamah Konstitusi juga sudah selesai, saya pikir kita kembali ya menjalani kehidupan sebagai bangsa yang harus ya, tidak terlalu banyak lagi kita berkontestasi dalam konteks politik ya. Jadi pertemuan antara dua elit ini, antara dua tokoh bangsa ini, saya pikir akan sangat membantu dalam mendinginkan situasi. Mendinginkan ya, situasi. Diakui sebelumnya kan memang namanya pemilu ya, wajar situasinya menjadi panas ya. Ada persaingan, ada kompetisi, tapi setelah pemilu harusnya kita mengagendakan waktu kita ya, mengalokasikan waktu tenaga kita untuk sama-sama bekerja melayani rakyat. Kalau didengar kan sebenarnya pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah lama terdengar ya, ingin bertemu tapi kesampaian baru sekitar sebelum 20 Oktober ya. Iya. Jadi memang agenda kita ini kan padat sekali. Terkait misalnya pilkada. Pilkada itu kan sama masing-masing harus menentukan calon di sekian ratus kabupaten kota dan sekian puluh provinsi. Tentu bukan sesuatu yang mudah. Dan sekarang walaupun sudah jauh melandai, tetap agak sibuk dikit. Karena ini kan sudah akan memasuki masa kampanye pilkada ya. Tapi tentu tidak sepadat seperti kemarin. Ada prasyarat khusus gitu pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo? Saya nggak tahu ya tapi menurut saya pertemuan seperti itu bisa terjadi dalam waktu yang cepat. Jadi nggak direncanakan terlalu detail ya, di mana mau ketemu, siapa mengundang, siapa diundang, agendanya A, B, C, D. Saya pikir beliau berdua kan seorang sahabat ya, sahabat yang memang kalau mau ketemu ya pada saatnya sudah oke, paling tinggal apakah biasanya kan Pak Prabowo yang ke Teguh Umar ya, atau di tempat lain. Nah, nanti kita lihat saja. Oke, baik. Adi Pras, gimana Anda lihat pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, maknanya dari sisi politik, mendinginkan suasana atau seperti apa? Ya, saya kira memang kalau bicara tentang mendinginkan suasana tanpa pertemuan dua tokoh ini, sebenarnya suasana sudah mulai dingin. Sangat kelihatan misalnya elit-elit PDIP yang dulu sangat mempersoalkan bagaimana
pemilu di 2024 itu yang dinilai penuh dengan kecurangan dan seterusnya, bahkan sampai ke petun segala macamnya, belakangan ini memang tidak terlengah lagi. Bagaimana proses tes dan resistensi yang kemudian muncul. Nah, yang menarik sebenarnya pertemuan antara Megawati dan Prabowo ini bukan hanya soal tensi yang sudah mulai mereda, tapi soal simbol, soal kemungkinan bagaimana PDIP dan Gerindra bergabung menjadi bagian satu koalisi pemerintah di 5 tahun yang akan datang. Anda baca bahwa ini pertemuan akan mengarah PDIP akan masuk dalam koalisi besar. Kan itu yang kemudian ramai menjadi pembicaraan. Karena kalau hanya bicara tentang residu tentang pilpres, saya kira sudah selesai konteksnya, Bang. Per hari ini satu-satunya tema yang menarik adalah apakah pertemuan ini akan menjadi trigger soal kemungkinan PDIP akan bergabung dengan Prabowo. Tentu dengan catatan diajak oleh Prabowo dan PDIP mengiyakan dalam konteks ini. Jadi inilah yang kemudian menjadi ramai. Variabel yang kedua, dulu seakan-akan ada kesan kenapa pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati ini agak sedikit misalnya terkendala. Ini sangat terkait dengan posisi Jokowi yang saat itu dinilai cukup powerful dan mungkin menjadi barrier ketika dua tokoh ini kemudian bertemu. Nah, menjelang 20 Oktober rasa-rasanya aura Prabowo sebagai presiden definitif tinggal nunggu waktu sehingga Prabowo bertemu dengan siapapun. Jarak psikologis di situ ada Jokowi atau siapapun yang selama ini dinilai menjadi hambatan kembali tidak signifikan dalam konteks itu. Oke, Bung Ferry. Ya. Apakah terlalu dini kalau orang kemudian menyimpulkan bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega ini menandakan bahwa akan bergabungnya PDIP dalam barisan koalisi besar pemerintahan? Ya, tentu perspektif bisa kemana saja, Mas, apalagi menjelang tanggal 20 Oktober ya. Tapi secara silaturahmi dua presiden, Presiden Megawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, itu kan sejarah ketatanegaranya bisa panjang. Kedua orang tua beliau adalah sahabat. Orang tua Pak Prabowo pernah punya masalah politik ketatanegaraan dan dimaafkan oleh Bung Besar, berangkulan, bahkan sangat dekat begitu ya. Dan sejarahnya bisa jadi panjang. Untuk titik ini ya sah-sah saja dua presiden ini bertemu dan membicarakan kepentingan bangsa dan negara. Problematikanya adalah apakah ini akan menjadi bangunan koalisi permanen. Padahal menurut saya ini akan merugikan kedua belah pihak. Satu, merugikan kedua belah pihak, presiden terpilih maupun Presiden Megawati. Presiden terpilih membutuhkan sparring partner dan itu harus ada partai di luar pemerintahan agar kerja-kerja kabinet betul-betul maksimal. Presiden Megawati juga dirugikan kalau bergabung karena ini kesempatan yang sangat baik bagi PDIP untuk betul-betul mendapatkan perhatian publik agar betul-betul 5 tahun ke depan akan menjadi pilihan alternatif bagi publik jika pemerintahan tidak bekerja dengan baik. Jadi ini rancang bangun ketatanegaraan yang harus ada. Soal bahwa kita itu harus lebih tradisi ketimuran dalam membangun pemerintahan ya sah-sah saja. Toh model-model oposisi yang banyak bisa diterapkan oleh PDIP dan itu malah bagus untuk ketatanegaraan kita. Oke, telah hadir di studio politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bang, silakan Bang. Karena Jakarta begitu macet gitu, jadi Bang Doli harus bermacet-macet ria menembus studio Menara Kompas. Datang dan kemudian saya tanya Bang Doli, Bang, ada cerita pertemuan Prabowo dan Megawati, itu diartikan bakal PDIP bakal bergabung dalam koalisi pemerintahan. Tapi kita beri kesempatan pada Bang Doli untuk jeda dulu, kita jeda sejenak. Nafas dulu.